Halo warga desa, Assalamualaikum. Semoga warga desa semua dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang banyak oleh Tuhan Yang Maha Esa. Warga desa, di kesempatan saat ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang menarik tentang hutang. Menurut hadis riwayat Muslim, disebutkan bahwa semua orang yang mati syahid akan diampuni dosanya, kecuali dosa hutang. Warga desa, bahwa hutang yang belum dilunasi akan menjadi penghalang kita bagi perjalanan kita ke akhirat. Dengan kata lain, hutang yang belum dibayar dapat membuat seseorang terhalang masuk surga, meskipun orang tersebut mati syahid. Informasi berikut ini berkenaan dengan hutang. Warga desa, informasi berikut ini berkenaan dengan seorang warga yang berinisial US, umur 40 tahun, asal Bogor, Jawa Barat, viral karena menjadi mayat hidup, ternyata sempat terlilit hutang sebesar 1,5 miliar rupiah. Karena dibelit hutang, US kemudian berpura-pura mati dan masuk ke dalam peti mati. Sempat menghilang beberapa pekan, US dan istrinya menyerahkan diri ke Polres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Jumat kemarin. US menyerahkan diri setelah dicari polisi karena diduga merekayasa kematiannya demi menghindari debt collector atau penagih hutang. US adalah warga Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kapolres Bogor, AKBP Imam Imanuddin menyatakan, dari pemeriksaan awal, US dan istrinya mengaku sengaja merekayasa kematian karena memiliki utang di tempat kerja sebesar 1,5 miliar rupiah. Sehingga merekayasa kematian dilakukan agar terhindar dari utang dan tagihan oleh debt collector. Jadi motifnya untuk menghindari ditagih atas utang dan kewajiban yang bersangkutan. Sehingga jadi kepikiran pura-pura mati. Nanti rencananya US akan hidup dengan identitas yang baru. Iman menjelaskan rekayasa US dan istri berawal saat mereka selesai melakukan kegiatan di Semarang. Dari Semarang tidak langsung pulang ke Ranca Bungur, tapi menginap di Jakarta. Saat di Jakarta itulah istri US berkeluh kesah karena sering ditagih debt collector atas utang mereka. Mereka punya tagihan cukup banyak dan malu karena yang bersangkutan memiliki jabatan tertentu yang cukup tinggi di organisasinya, katanya. Sehingga mereka kemudian berencana merekayasa kematian US untuk menghindari tagihan utang. US lalu bilang ke istri untuk pesen ambulan dan peti mati, lalu berangkat ke Bogor. Warga desa di sisi yang lain, katanya Polres Bogor juga masih mengejar siapa penyebar video soal urip yang disebut-sebut hidup kembali setelah meninggal dunia. Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin menjelaskan bahwa pengejaran terhadap penyebar video itu demi meluruskan isu yang berkembang di tengah masyarakat. Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya indikasi penyebaran video itu demi menyebarkan informasi yang tidak benar sehingga adanya kemungkinan diberikan sanksi hukuman. Sedang didalami siapa pengunggah pertama di media sosial. Awalnya, video tersebut beredar di grup WhatsApp. Kalau memang itu menimbulkan sesuatu yang merugikan khalayak atau merugikan seseorang atau subjek hukum lain, bisa saja itu berpotensi menjadi sebuah pidana. Demikian dijelaskan oleh Pak Iman. Seperti diketahui, US, pria asal Kecamatan Ranca Bangor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini bikin geger warga karena hidup kembali setelah sebelumnya diklaim meninggal. Namun belakangan, ternyata itu merupakan bagian dari sandiwara. Pria berinisial US, 40 tersebut diduga merekayasa kematiannya agar terhindar dari debt collector atau penagih utang. Skenario US terbongkar usai polisi memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya adalah sopir ambulans yang membawa US dan istrinya berinisial Y dari Jakarta Selatan
ke rumahnya di Perumahan Ambar, Telaga Residence 2, Kecamatan Rancabungur. Kapolsek Rancabungur, AKP Tatang Hidayat mengatakan, US dan Y awalnya memesan ambulan di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan. Tak hanya memesan ambulan, US juga membeli peti jenazah. Dia membeli peti mati kosong di Jakarta Selatan dengan alasan ada saudara yang meninggal di Rancabungur. Jadi bukan dari rumah sakit. Dia beli peti kosong sendiri, ambulansnya yang dari rumah sakit. Berdasarkan keterangan sopir ambulan, saat dijemput, US terlihat sehat. Dalam perjalanan menuju Kabupaten Bogor, mereka sempat istirahat di rest area Cibubur. Saat itulah, US melakukan aksinya masuk ke dalam peti yang sudah dibelinya. Jadi dia dari Jakarta Selatan, bukan dari rumah sakit. Di sana, dia beli peti kosong, akhirnya masuk dia ke peti itu. Sewaktu hendak melanjutkan perjalanan, sopir ambulan tak melihat keberadaan US. Sopir ambulan sempat bertanya kepada Y, tetapi Y menjawab bahwa US sudah di dalam ambulan. Setiba di Bogor, sopir ambulan kaget karena US berada di dalam peti mati. Sopir ambulan juga kaget dan baru diketahui kalau US di dalam peti mati itu saat diturunkan di Rancabungur. Sopir juga kaget pas tahu itu dibuat-buat si US, ucapnya. Warga desa, cerita ini cukup unik, cukup menggelikan dan menarik. Karena ada orang yang rela merekayasa dirinya supaya dianggap mati. Tentu warga desa tidak kepikiran, bukan? Orang yang nyata-nyata hidup ingin dikatakan mati. Namun ini dalam rangka untuk menghindari utang yang sudah sangat banyak. 1,5 miliar rupiah. Karena itu warga desa, situasi memang sulit, tetapi kita tentu harus hati-hati, jangan mudah berhutang apalagi yang cukup banyak, sehingga ini di luar kemampuan bayar kita. Semoga warga desa terhindar dari segala kesusahan yang ada, tetap semangat untuk bekerja, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep